Hey girl, what can I do with you? When you take this all home. Halo guys, selamat datang di review Julid. Hari ini gue akan menjelaskan mengenai sebuah film fiksi ilmiah dan thriller tahun 2019 berjudul Bad Boy. Film ini konsepnya dan jalan ceritanya unik banget. Tapi pastikan sebelum nonton, kalian subscribe dulu channel ini. Cerita dimulai dengan Chip Gatchel, seorang staf IT di sebuah perusahaan kecil yang tampaknya nggak bahagia nih dengan pekerjaannya saat ini. Dan dia juga nggak bahagia dengan hidupnya. Saat makan malam bersama keluarganya, Chip memberitahu istrinya bahwa dia akan menjalani pemeriksaan prostat pertamanya besok. Istrinya kemudian terus berbicara dengan temannya di telepon dan meninggalkan Chip sendirian dengan bayi mereka. Pindah ke hari berikutnya, Chip bertemu dengan dokternya. Heran juga, dia mulai merasakan dan menemukan jenis sensasi baru saat dokter memeriksanya. Sejak saat itu, kebiasaan aneh Chip untuk menempelkan barang-barangnya yang ternyata menyenangkan dimulai. Hal pertama yang hilang adalah sebatang sabun yang dia temukan saat mandi. Keesokan harinya, bahkan remote control TV menjadi korban perilaku aneh Chip ini. Istrinya mencoba menemukan remote control yang hilang, tetapi Chip pura-pura nggak tahu aja ada apa-apa. Hal buruk pun mulai terjadi ketika dia ditinggalkan sendirian di rumah, di mana Rocky yang malang, anjingnya sendiri, menjadi korban berikutnya dan menghilang. Chip dan istrinya pergi ke taman lokal untuk menemukan Rocky, namun begitu melihat seorang wanita menggendong bayinya sambil duduk di taman, tiba-tiba Chip meminta istrinya untuk pulang dan membiarkan dia melakukan pencarian itu sendiri. Nah, bisa nggak sih kalian nebak apa yang dia lakukan? Dari wajahnya Chip sih, kita bisa lihat kalau dia berpikir untuk mendorong manusia itu ke pantatnya. Dan kemudian dia melakukan hal tersebut. Chip bahkan mencoba membantu masyarakat setempat untuk menemukan anak yang hilang, sebelum rasa jijik itu hampir menguasai dirinya. Adegannya lompat ke 9 tahun kemudian, ketika seorang detektif lokal yang bernama Russell Fox menghadiri kelompok Alcoholic Anonymous atau AA. Grup ini adalah grup dukungan pemulihan bagi pecandu alkohol. Di sana, mereka berkumpul dan berbagi tentang masalah mereka. Sebagai pendatang baru, dia terhubung dengan sponsor yang ternyata adalah Chip sendiri. Chip dan Russell kemudian pergi makan malam, di mana Russell mengatakan bahwa dia belum menikah dan tidak memiliki anak. Di sisi lain, Chip juga mengakui bahwa pernikahannya tidak dalam kondisi baik. Bahkan, setelah beberapa tahun berlalu, Chip tampaknya masih tidak bisa lepas dari kebiasaan buruknya. Saat bermain monopoli dengan keluarganya, ia juga dipicu oleh kerucut plastik biru. Dia tidak bisa menghilangkan hal itu dari pikirannya. Pada malam hari, setelah ragu-ragu nih, Chip akhirnya mengambil potongan itu dan memasukkannya ke dalam pantatnya. Di sisi lain, terdapat scene yang menjelaskan bahwa Russell merupakan pecandu alkohol karena suatu alasan. Dia membuntuti seorang gadis dengan suaminya yang tampaknya adalah mantan istrinya. Dia bahkan mencoba menelpon gadis itu tetapi tidak mendapat jawaban. Kecanduan Chip sekarang di luar kendali karena dia terus memasukkan hal-hal yang sembarangan, bahkan yang besar banget, ke dalam pantatnya dan dia tampaknya sangat menikmatinya. Dia menyisipkan hampir semua yang tersedia di rumahnya tanpa membuat istrinya tahu apa yang telah dia lakukan. Di tempat kerja, bos Chip ingin melakukan Take Your Children to Work Day, atau di mana semua karyawan perusahaan membawa anak-anak mereka ke tempat bekerja dan bermain bersama mereka. Harinya tiba dan bos Chip meminta semua anak untuk bermain petak umpet, tetapi Chip tetap bekerja seperti biasa. Setelah melakukan misi sebelumnya dengan sangat baik, Russell ditugaskan untuk menyelidiki anak yang hilang di kawasan bisnis 1 jam yang lalu. Tapi tebak deh. Ya, bener banget. Itu merupakan perusahaan tempat Chip bekerja. Russell tiba di kantor dan mengetahui bahwa setiap kamera di kantor itu telah dihapus. Dia mulai mewawancarai karyawan satu persatu sampai yang terakhir, yang ternyata adalah Chip. Russell mencurigai Chip sebagai pelakunya karena dia adalah satu-satunya orang IT yang memiliki kemampuan untuk mengedit dan menghapus data dari kamera pengintai atau CCTV. Belakangan, kita juga menemukan bahwa Chip benar-benar menculik anak tersebut dengan menggunakan pantat super powernya dan menyimpan rekaman CCTV tersebut. Tetapi dia menolak untuk menjawab Russell dan meninggalkan wawancara tersebut.
Russell kemudian menjadi lebih curiga terhadap Chip saat dia menemukan petunjuk saat memeriksa mejanya. Setelah bekerja, istri Chip mengetahui bahwa suaminya telah bergabung dengan grup AA selama ini, mengklaim bahwa Chip telah berbohong sepanjang waktu. Tentu saja, karena merasa stres, Chip pun memutuskan untuk keluar pada malam hari. Tetapi, ternyata dia pergi untuk mengadopsi hewan baru. Pada saat yang sama, Russell membuntuti Chip untuk mencari tahu tentang kecurigaannya. Dia bersembunyi di dalam mobilnya agar Chip tidak melihatnya. Karena itu, dia juga akhirnya kehilangan jejak Chip ini. Dia kemudian berkeliaran untuk menemukan Chip. Dan akhirnya, dia menemukan kandang tempat Chip menyimpan hewan peliharaan yang diadopsi, tetapi anehnya tidak ada apa-apa di sana. Di sana, dia juga menemukan sesuatu yang mirip dengan petunjuk yang dia temukan di meja kantor Chip. Keesokan harinya, Russell menjelaskan kepada atasannya bahwa Chip adalah penculik dengan menjejalkan benda, terutama anak yang hilang ke atas pantatnya. Namun, karena ini hal yang bodoh banget, bosnya pun gak setuju dengan teori itu, dan membuat detektif itu tidak punya pilihan lain selain bertindak nakal. Setelah absen selama seminggu, Chip akhirnya kembali ke Anonymous Alcoholic atau klub AA tersebut. Setelah sesi berbagi, Chip mengundang Russell untuk datang makan malam di rumahnya. Detektif itu pun memberitahu istri Chip bahwa dia hampir menemukan penculik yang membuat Chip panik. Dia mencoba untuk mengubah topik dengan bertanya kepada Russell apakah dia punya pacar atau tidak. Sebelum detektif pergi, dia tiba-tiba meminta Chip untuk meminjam kamar mandi. Chip kelihatan panik banget karena menyimpan semua rekaman CCTV di kamar mandi. Entah dari mana, dia mulai menggedor pintu memaksa Russell segera keluar. Tapi, untungnya Russell berhasil menemukan disk tersebut sebelum pintunya rusak. Okay. Saat mengemudi pulang, Russell menyadari bahwa dia telah diikutin oleh Chip. Dia pun berhenti dan keduanya mulai tonjok-tonjokan. Akhirnya, detektif tersebut memenangkan pertarungan itu. Tetapi, tiba-tiba Chip meletakkan celananya dan mulai menghasilkan pusaran udara besar dari pantatnya, menarik mobil Russell. Namun, entah bagaimana, Russell berhasil menyalakan mobil dan pergi. Dia segera pergi ke kantor mantan bosnya untuk membuktikan pernyataannya tersebut. Tetapi sayangnya, bosnya masih nggak percaya nih sama omongan si Chip ini, dan dia pun nyuruh Chip untuk cabut aja. Pada titik tertentu, Russell akhirnya cukup berani untuk mengunjungi gadis yang ditampilkan di adegan sebelumnya. Dan ternyata dia merupakan mantan istrinya yang saat ini menikah dengan pria baru. Kemudian, dia menyelinap ke bekas kantornya. Di sana, terlihat juga bahwa ternyata bayi yang hilang di adegan pertama film ini adalah anaknya Russell. Itulah sebabnya dia tampaknya putus asa banget nih dan semangat banget sepanjang film ini. Singkat cerita, untuk merayakan ulang tahun putra Chip, Chip mengajak keluarganya dan teman-temannya untuk bermain laser, atau yang biasa disebut medan perang laser. Tanpa diduga, Russell juga bergabung dengan medan perang tersebut, tetapi dengan senjata sungguhan, membidik sponsor AA-nya yang ternyata adalah penculik dari bayinya. Dia berhasil menembak Chip di kakinya. Dia pun berhasil menembak Chip di kakinya. Merasa terpojok, Chip melepaskan senjata pamungkasnya yang merupakan pusaran udara besar yang sama dari pantatnya, menyebabkan Russell pingsan. Russell pun terbangun di lingkungan yang sangat aneh dan bau banget. Di sana, dia bertemu Andrew, anak hilang yang diculik di kantor Chip.
Dia menyatakan bahwa mereka saat ini berada di sistem pencernaan chip, tepatnya rektum. Tiba-tiba sejumlah besar gas dilepaskan dan ternyata itu adalah kentut. Kentut guys, bau banget gak sih? I'm the guy who's gonna get you out of here, kid. Run. Setelah itu, Russell dan Andrew melanjutkan menjelajahi sistem pencernaan chip. Mereka berhasil menemukan Rocky, anjing yang hilang selama ini, dan bayi Russell yang hilang yang telah tumbuh menjadi anak laki-laki. Mereka juga menemukan semua hal yang Chip dorong ke pantatnya. This is all the stuff he shoved up his ass. Satu bulan kemudian setelah tertembak, pantat Chip diperiksa oleh dokter sebelum dibebaskan untuk memastikan tidak terjadi pendarahan internal. Karena itu, Russell berhasil menemukan jalan keluar dan mulai merencanakan strategi. Chip juga diapresiasi oleh teman-teman AA-nya dan bahkan mendapatkan promosi di kantornya. Karena keberanian Chip untuk melarikan diri dari situasi hidup atau mati. Kemudian, strategi Russell tampaknya berhasil ketika Chip mulai mengeluarkan sabun, remote control TV, dan bahkan anjingnya dari pantatnya. Untuk menyembuhkan sakit perutnya, Chip meminum sebotol obat mujarab perut, tetapi cairan itu jatuh ke wajah Andrew, meninggalkan bekas luka bakar dan beberapa saat kemudian dia meninggal. Keesokan harinya, Chip diundang oleh wali kota Cage untuk merayakan kegairahannya dan keberhasilannya. Saat memberikan pidato di podium, dia merasa ada yang salah dengan perutnya. Ternyata, Russell telah menuangkan cairan yang memicu sistem pencernaan Chip untuk menghasilkan sejumlah besar gas. Setelah itu, dia menyalakan pemantiknya, menyebabkan Chip meledak dan langsung mati di tempat. Di tengah kekacauan tersebut, Russell dan putranya berhasil selamat dan Russell menyerahkan rekaman CCTV itu kepada bosnya yang terkejut banget. Di akhir film, Russell membawa putranya yang telah lama ditunggu-tunggu ke rumah sakit tempat anak itu akhirnya berhasil bertemu dengan ibunya lagi. Sekian review julid kali ini. Menurut kalian gimana nih? Kalau misalnya kita punya kekuatan untuk menghisap benda-benda dan menggunakan bool kita, bakal keren kali ya. Subscribe dulu sebelum kalian nonton video lainnya, aktifkan notifikasi dan tinggalkan like dan komen, dan see you on the next video. Bye.